Kalau saya cuma cerita ke orang tuh cuma jawabannya paling terakhir jawab gini, yang sabar ya, yang sabar ya, yang sabar, nanti Allah juga ini. Cuman akhirnya saya ambil benang merah nih, dari semua manusia mungkin di dunia ini, mereka bilang yang sabar ya, nanti juga Allah akan ngasih yang terbaik. Berarti kan ujung-ujungnya kita harus ke Allah. Nah, sedangkan saya terlalu sombong, saya terlalu percaya ke manusia, tapi saya nggak mempercayakan ke Allah bahwa kalau saya ada masalah apa, saya malah tadinya cuma ke manusia, kenapa nggak ke Allah yang langsung didengar kayak gitu loh. Akhirnya sedikit-sedikit lah saya mulai nih, mau sedikit-sedikit mulai hubungan sama yang di atas, sama Allah. Karena oke lah, saya punya backingan kepala ini, saya punya backingan kepala dinas, kalau kita udah punya backingan pusat, beres semua kita, ya kan? Siap. Dulu saya adalah salah satu karyawan swasta di Kota Cirebon. 2016 bapak saya kan kena penyakit kanker, jadi saya harus resign dari kerjaan. Saya harus bantu untuk pengurus rumah sakit, bantuin papa karena pada saat itu papa terkena kanker stadium 4. Saya ini disuruh bantulah di usaha keluarga di penggilingan daging. Cilok Batu buka itu dari awal tahun 2020. Tadi rencana itu saya tuh mau jualan di tempat SDA. Karena kan kita pakai bahasanya Cilok Bayah dengan icon ya anak-anak ya, iya, Cilokba, terus tulisan warna-warni. Nah, jadi ceritanya itu pas hari pertama saya jualan, ternyata di SD Bima itu tuh udah nggak boleh sekolah, jadi diliburkan tuh. Nah, pas posisi seperti itu, kan saya bingung nih, saya mau niatnya di sekolah-sekolah, ternyata sekolah kan udah nggak boleh karena pandemi. Ya udah, akhirnya saya cobalah jualan di pinggir-pinggir sini nih, di area Stadion Bima. Saya coba berhenti. Ya kalau dibilang beberapa kali, bahkan Stadion Bima sempat di lockdown juga, nggak boleh ada area masuk orang jualan. Jadi ya saya bertahan di sini, cuman ya Allah punya rencana yang lebih baik. Ternyata ya akhirnya saya mangkal di sini. Ya pertama saya pakai motor, pakai payung, terus beli tenda yang ukuran 2x2, terus sedikit-sedikit 3x3. Sekarang alhamdulillah yang 3x3 ada 2 dan kita punya lesehan kalau hari biasa. Untuk naik motor itu sampai 2023. Baru ini saya pakai gerobak kayak gini nih sekitar 2 bulanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Setiawan. Saya pedagang cilokba, pentol kuah dan bumbu kacang di area Stadion Bima Kota Cirebon. Awal jualan nih. Kalau awal jualan itu saya berangkat dari jam 9 pagi, pulang jam 11 malam, itu dapat uang sekitar 75.000 seharian penuh. 75.000 itu awal sekali. Ya sekarang ya ada kenaikan, terus kalau rata-rata untuk omset itu saya ya kurang lebih 200 porsi lah rata-rata per harinya. Rata-rata orang beli berapa sih, yang berapa? Ya rata-rata kan awal itu saya jualan kan per porsi 5.000. Nah sekarang 5.000 kita tetap ada, cuman kita kurangin lah karena kan sekarang bahan kan udah mulai naik nih. Jadi sekarang ya kadang ada yang 7.000, ada yang ya tergantung sih ya. Alhamdulillah ya namanya orang kalau nggak nyangka ya. Saya ya bener-bener sebenarnya kalau nggak nyangka ya nggak nyangka, cuman ya itulah, kita lepas aja. Jadi kalau kata orang Jawa itu kan dilosin aja gitu kan. Artinya ya saya dulu rencananya mau ke SD, ternyata SD ditutup, ternyata aku punya rencana yang lebih baik loh. Itu tuh yang wah, yang luar biasa tuh. Ini di sini ada apa aja nih? Di ini ada tahu bakso, terus urat kasar, urat lembut, balungan sama bakso kecil-kecil, Om. Oh, yang ini dipakein mie ya? Ya, ini pakai mie jelas nih. Ini yang harga 5.000. Segini 5.000, dapat pentol kecil 4 sama tulang. Iya. Biasanya bumbu kacang ya, Om. Oh. Ada pentol bumbu kacang ya. Berapa banyak bawanya sehari nih kalau jualan? Kalau hari biasa sih sekitar 200 porsian sih, Om. 200 porsi. Ya, kalau hari biasa. Hari Minggu kayak gini? Hari Minggu ya lumayan. Berapa? Bisa 2 kali lipat. 2 kali lipat. 2 kali lipat ya. Bisa sampai 400 porsi? Bisa sampai 400 porsi.
Ya pembelajaran saya kan berapapun pendapatannya yang penting kan kesehatannya itu Pak. Sekarang kalau kita punya uang juga kalau seandainya malah kita ngedrop sakit juga buat apa kan gimana cara kita mensyukurinya kalau menurut saya sih. Jadi ya misal dapat duit segini ya udah syukurin pasti cukup lah. Ya nggak cukup kan gaya hidup kitanya. Cuman yang penting kita bisa memanage gaya hidup kita aja sih. Kita bisanya A, nggak usah kita belum mampu di B, ngapain kita harus ke B, itu mending A ya A. Toh yang penting pada sehat, bisa makan hari ini. Terus kan kita nggak perlu takut nggak makan kan. Allah menghidupkan, pasti akan ada penghidupan. Puncak kebanggaan saya itu dari keluarga saya bisa menerima saya sekarang menjadi seperti ini. Awalnya mungkin wajar lah ayah wajar kalau seandainya keluarga tuh ngapain sih jualan cilok, ngapain sih ini kayak gitu. Tapi alhamdulillah sekarang keluarga malah kalau seandainya ditanya itu loh yang jualan di Bima loh yang ini. Nah jadi itu ya malah dipamerkan. Itu puncak kepuasan saya untuk keluarga. Cuman itu sih ya, kalau untuk kepuasan harus dapat omset lebih kita nggak akan habis ya. Cuman yang penting orang tua bisa, apalagi mama saya bisa ngeridoin, ngasih restu seperti ini sih. Saya nggak peduli yang lain, itu udah pasti jalan saya. Ngapain kamu tuh dulu di sekolah-sekolahin tinggi-tinggi ya kan, jadi sarjana tapi ujung-ujungnya jualan cilok kayak gitu kan. Cuman kan toh masih mendingan kita kayak gini kan halal kan ya kan. Kita halal. Toh kalau kita mau korupsi apa? Korupsi juga korupsi uangnya sendiri kan. Itu buat korupsi juga kan. Nah, kuliahnya di mana? Saya kuliah di Purwokerto di Universitas Jenderal Sudirman. S1 Fakultas Hukum. Istri saya S1 Fakultas Akuntansi Ekonomi. Dua-duanya sekarang jualan cilok. Sekarang jualan cilok. Kalau saya tipikalnya nggak ini sih ayah. Ya kalau untuk mental jualan saya pertama-tama ya emang canggung ya. Karena dulu saya kerja di kantor. Istri juga kan salah satu pegawai BUMN. Nah akhirnya ya pertama-tama ya pasti canggung ya. Kita nggak pernah jualan, nggak pernah apa. Ya kita coba jalanin aja deh. Modal awal-awal itu kalau nggak salah saya itu di angka 300.000 Jadi dengan modal seadanya mau memulai gitu ya? Mulai. Nggak nunggu harus punya modal gede gitu? Nggak punya gede. Itu pun gerobak pertama saya bukan pakai besi pakai baja ringan. Betul, itu pertama kali gerobaknya itu pakai baja ringan. Nggak usah, kita nggak ada modalnya, kita nggak tahu apa nanti jadinya gimana. Yang penting satu berani, konsisten, itu aja sih ya. Yang namanya diremehin, diituin sih itu udah salah satu proses. Nah, itu buat pecutan kita. Jadi kalau seandainya kita tiba-tiba besar tanpa adanya hinaan, tanpa itu juga kayaknya nggak asik aja kalau seandainya sampai dikontenin kayak gini. Ya kan? Ya kan? Iya kan? Kayak gitu. Akhirnya saya mau sedikit membuktikan juga, saya ini bukan membangkang seperti ini bukan karena saya mau bikin malu mama, bukan mau bikin malu keluarga, cuman saya mau membuktiin sesuatu yang saya lakuin ini bener-bener bakal bisa dibanggain sama mama saya. Udah pokoknya restu saya cuma di situ aja, cuma di satu itu aja mama saya. Karena kebetulan saya cuma punya satu, kalau saya bilang jimat saya cuma satu, cuma tinggal di mama saya aja. Bapak udah nggak ada, bapak udah meninggal. Bapak tahun 2018, bapak udah meninggal. Ya kalau cita-cita sih ya pasti cita-cita saya yakin semua anak pasti pengen naikkan haji orang tuanya. Pada umumnya kan cilok-cilok aja ya? Iya. Kalau di sini tuh ada apa aja sih kelebihannya? Adonannya itu biasanya kalau memang cilok umumnya aci aja atau dikasih daging ayam, saya sedikit dikasih daging sapi. Kenapa cilok? Ya karena kemampuan saya untuk untuk masaknya pun saya bisanya di cilok gitu. Cuman kalau seandainya saya pakai nama bakso, itu dulu saya takut orang tuh karena kalau bakso itu kan ada porsi, ada harga yang mahal gitu. Makanya saya coba untuk saya plesetin nih ke arah cilok. Jadi supaya orang mau berani dulu nih nyoba kayak gitu. Cilok kan kesannya di orang-orang kan murah ya? Murah, betul. Akhirnya sekarang mereka bilang nggak mungkin cilok itu cilok bakso kayak gitu. Buat temen-temen nih yang ngerasa kerja enak ya jadi yang pedagang, ini kita bilang uang sinawang ya. Kalau dulu, oke, kita kerja ya, misalnya kita kerja, mereka bilang kalau kerja kan diatur, terus juga waktu liburnya juga tertentu.
kayak gitu. Justru kalau jualan itu kita malah bingung cari waktu liburnya. Kita libur aja nih, kita masih tetap kerja di rumah, kita harus produksi ini itu kayak gitu loh. Cuman ya gimana ke diri kitanya, kita lebih menikmati mana sebenarnya sih. Kalau untuk kerja ya semua capek, kita tidur aja juga capek ya kan. Maksudnya ya kita tinggal nikmatin aja. Kalau memang kita yang di sini ya udah kita nikmatin. Kalau seandainya kerja sama jualan untuk masalah penghasilan ya mungkin alhamdulillah sekarang mungkin saya lebih mending di usaha. Cuman kan kalau kayak usaha gini kan belum tentu kita bakal di atas terus ya. Kadang kalau lagi nggak laris juga kita juga pusing juga tuh mikirin untuk modal, untuk apa namanya, untuk hari ini makan gimana kayak gitu. Kalau seandainya kita balik ke orang kerja sih kita tinggal berangkat, tinggal bawa badan, kita kerjain selesai, per bulan kita pasti dapat uang kayak gitu. Ayo anak-anak muda yuk, ngapain sih gengsi-gengsi? Ayo kita angkat nih yang jualan cilok ini nih, bisa biar kita juga bisa keren nih kayak gitu loh. Kita anak muda, kenapa sih nggak masalah dong jualan-jualan. Toh kayak cilok bakso itu kan jajanan yang kalau saya bilang jajanan yang dari dulu sampai sekarang yang nggak tiba-tiba nanti hilang. Itu kan jajanan yang kita bilang jajanan makanan Indonesia kayak gitu tuh. Oke guys, jadi ini cilok bak, ada yang kuah dan ada yang kering ya. Yang ini sambal kacang nih katanya spesialnya ini di sini. Ini persis mirip seperti bakso ya, tapi ini namanya cilok. Kasih saus. Bismillahirrahmanirrahim. Perpaduan sapi sama ayam. Oke, sekarang kita cobain yang keringnya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Mantep.